Ya, Shalom, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Matius 14, Markus 6, Yohanes 6, paralelnya. Yesus berjalan di atas air. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca, guys. Yesus berjalan di atas air. Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Ia menyuruh mereka mendahuluinya ke Betsaida. Yesus pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ketika malam tiba, perahu itu telah di tengah danau. Yesus sendirian di darat. Ia melihat murid-muridnya berjuang mendayung sekuat tenaga. Angin ribut menerjang mereka. Maka pergilah Yesus menyusul para muridnya. Ia berjalan di atas danau. Mereka melihatnya berjalan di atas danau. Mereka mengira dia hantu. Mereka sangat takut. Yesus segera berkata, "Tenanglah, ini aku, janganlah takut." "Tuhan, apakah benar itu engkau?" tanya Petrus. "Suruhlah aku menghampirimu dan berjalan di atas air." "Kemarilah," kata Yesus. Maka Petrus pun berjalan di atas air menghampiri Yesus. Akan tetapi ketika ia merasakan tiupan angin, ia pun takut. Ia mulai tenggelam. Ia menjerit ketakutan, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya dan memegangnya. Ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun reda. Lalu semua yang ada di dalam perahu menyembah Yesus. Mereka berkata, "Engkau memang anak Allah." Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Seharusnya kita Di perjanjian lama dengan sempurna. Dia menaati perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memesan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Pembayarannya atas penebusan dosa kita. Terus? Dan nama baiknya telah dipulihkan karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa harus bertobat dan percaya Injil agar dapat masuk ke surga dan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, dengan mengandalkan taatan kebenaran Yesus, ya. Kebenaran, justification. Ya, itu justification, sanctification itu pelajaran sulit itu. Nggak semua orang Kristen tahu. Ya, salib itu justification, Roh Kudus nanti sanctification. Ya, kebanyakan orang Kristen itu dibulak-balik atau dicampur atau terbalik malah. Ya. Banyak itu padahal pelajaran penting, tapi banyak yang nggak ngerti. Ya, jadi Yesus mentaati seluruh perintah Bapanya dengan sempurna bagi kita. Seharusnya kita yang dituntut melakukan semua perintah Allah dengan sempurna. Ya, Tuhan itu sempurna. Dia juga mau pasti semua perintahnya dilakukan dengan sempurna. Maka dosa itu artinya kalau dalam bahasa
Ibrani kalau nggak salah ya. Harmatia itu artinya meleset. Jadi dosa itu meleset artinya. Meleset dari perintah-perintah Allah. Kalau kamu nonton Olimpiade ya, lomba panah misalkan, itu kan ada bulatan-bulatannya tuh. Semua bulatan ada nilainya kalau lomba Olimpiade. Nah kalau Tuhan itu maunya pas di tengah-tengah, nggak boleh meleset. Kalau meleset sedikit saja itu dosa. Kalau kamu ikut lomba panahan meleset sedikit masih dapat nilai. Kalau enggak meleset sedikit kamu neraka masuknya. Gitu. Makanya semua manusia itu sudah nggak mungkin ada yang bisa melakukannya dengan sempurna kecuali manusia Yesus. Ya, makanya kita sangat mengandalkan ketaatan Yesus itu, kebenaran Yesus. Karena kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri nggak mungkin. Gitu. Kalau kita mengandalkan moral kita sendiri itu sudah nggak mungkin, nggak sempurna. Kebenaran kita nggak sempurna, moral kita nggak sempurna. Jadi kalau ada orang Kristen, ada pengkhotbah, pendeta, ataupun satu gereja itu pendetanya, pastornya, pengkhotbahnya itu selalu ngajarin tentang moral melulu, nggak pernah ngajarin tentang Injil, yang diajarin moral terus, itu percuma gitu. Karena kekristenan itu bukan agama moral, ngerti? Moral itu moral itu apa sih? Tingkah laku kita, hati kita. Tapi kekristenan itu bukan ke situ arahnya. Karena itu semua nggak sempurna gitu. Kalau kita ngajarin moral terus, itu sesuatu yang tidak sempurna yang diajarkan ke orang, jadi percuma. Nggak bakal bisa selamat manusia diajarkan seperti itu gitu. Karena yang sempurna itu pekerjaan Yesus di kayu salib. Itulah inti dari kekristenan, yaitu apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Ketaatan Yesus, kebenaran Yesus itu yang sempurna. Mestinya itu yang diajarkan oleh pengkhotbah, oleh pengajar di kekristenan. Baru ketika dia memberitakan Injil, ya, di awal Roh Kudus bekerja, ingin melahirbarukan seseorang, Injil diberitakan dengan benar, lengkap, komplit, alkitabiah dengan cara yang benar, barulah itu terjadi peristiwa lahir baru. Hati kamu yang lama, yang terbuat dari batu, itu di Yesaya 36, diganti dengan hati yang baru, hati yang taat dan diberikan Roh Kudus. Disitulah moral kamu tuh baru berubah dengan sendirinya. Karena di hati kita tuh nanti dituliskan, Tuhan bilang hati itu dituliskan hukum Taurat, hukum moral dia. 10 firman Allah itu kan semua hukum moral, itu dituliskan dalam hati kita. Jadi yang paling penting itu Injil, bukan pelajaran tentang moral. Pelajaran tentang moral itu otomatis. Kalau hati kamu digantikan dengan yang baru, itu sudah otomatis, karena ada Roh Kudus, ada Taurat Tuhan di hati kamu. Itu otomatis manusia. Gitu. Jadi yang penting itu yang kita pelajari setiap hari ini sangat penting, Injil. Ya, nah ini kisah tentang Yesus berjalan di atas air ini sangat berhubungan juga dengan Injil. Ya. Sebelumnya kita belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Ayat 20, mereka semua makan sampai kenyang, kemudian mengumpulkan potongan roti sisa 12 bakul. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini kalau dihitung lakinya aja 5.000. Perempuan belum. Perempuan ini laki-laki Israel tuh sekali punya istri bisa 2, bisa 3 dulu. Belum dihitung tuh. 5.000 kalau istrinya 1 aja sudah 5.000. Kalau istrinya 2 cemban udah 15.000, belum anak-anaknya. Jadi ini lebih dari mungkin 10.000, mungkin lebih. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Ingat, ini pernah kejadian dulu waktu Yesus sama murid-murid
pergi ke seberang naik perahu. Ya, ini kita bicara waktu itu tentang apa? Iman. Yesus sudah ngomong, ayo kita ke seberang. Di tengah jalan kena badai, mereka ketakutan. Yesus bilang, kamu kurang iman kamu tuh. Aku udah bilang, ayo kita ke seberang, kok malah di tengah jalan lu orang pada ketakutan katanya. Di sini dia ngomong lagi, ya kan? Naik perahu dan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Kamu ke seberang duluan. Yesus ngomong, berarti nyampe nggak tuh? Pasti sampai. Kalau Yesus udah ngomong kamu ke seberang duluan, itu sudah pasti sampai. Dia Tuhan kok, ya kan? Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Wih, keren nih. Habis pelayanan sampai malam, kasih makan ribuan orang, selesai sendirian ngapain dia? Berdoa. Gak langsung tidur, gak langsung makan, gak langsung apa, lese-lese enggak. Dia berdoa loh. Itu kita pernah belajar tuh. Ini Yesus ini teladan buat kita manusia. Yesus ini disebut dari sisi kemanusiaan dia, itu kita bisa disebut dia ini manusia doa. Habis pelayanan doa, apa-apa doa, mau milih rasul doa, mau ini itu doa dulu, semua mau apa-apa doa. Rupanya kekuatannya Yesus nih, kehebatannya dia ini didapat dari doa, dari hubungan dia dengan Allah, dengan Bapa. Itu menjadi contoh buat kita orang percaya. Kamu harus, kalau kamu ngaku kamu percaya, kamu orang Kristen, kamu punya hubungan baik dengan Tuhan, ya ditandai dengan doa itu, hubungan itu. Dikit doa, apa-ngapain doa, mau makan doa, mau belajar doa dulu, mau bangun tidur doa, mau tidur doa, habis ngapa-ngapain doa. Ya, hubungannya benar-benar kuat. Ya, hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Udah malam sendirian dia doa. Kebanyakan orang udah malam sendirian nonton TV, atau udah malam sendirian main HP. Ini sudah malam sendirian berdoa. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketemu angin lagi, diombang-ambing. Ya, kayak cerita kemarin. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Keren, ingat. Oke. Ini mukjizat Yesus berjalan di atas air. Mukjizat, salah satu mukjizatnya top yang tertulis di Alkitab. Orang-orang liberalisme, mereka tuh orang-orang yang menolak mukjizat. Nanti ditafsirin macam-macam, ini nggak percaya kalau ini sebuah mukjizat. Tapi ini mukjizat Yesus berjalan di atas air. Kenapa dia bisa berjalan di atas air? Ya gampang, dia Tuhan. Itu alam semua tunduk sama dia. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Ya, bayangin, murid-murid yang sudah ikut Yesus beberapa, mungkin sudah ada satu tahun mungkin sudah ada nih. Ya, ngelihat dia mukjizat ini, ngelihat dia itu, ngelihat dia ngajar ini, ngajar berdoa, ini itu. Pas lagi ketakutan, ya mungkin waktu itu gelap. Dia nggak kenalin siapa itu Yesus, dia pikir itu hantu. Ini benar-benar menceritakan tentang manusia. Terkadang kita kalau lagi kena masalah, lagi gelap, kita sampai nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak jauh. Sebenarnya Tuhan itu ada di depan kita, tapi kita bisa nggak lihat.
Ini gambaran gambaran manusia ini. Sampai nggak ngenalin Tuhan. Ini bahaya loh. Ini bukan kisah yang bisa disepelekan. Rasul dipilih Tuhan, sampai sekarang banyak hamba Tuhan. Kita sendiri sebagai orang biasa, para hamba Tuhan, para pengajar, para gembala, orang-orang yang ngetop ya, sarjana-sarjana teologi itu bisa mengalami seperti ini. Nggak kenal Tuhan. Akhirnya apa kecenderungan manusia? Menciptakan Tuhannya sendiri yang sesuai dengan pikiran dan imajinasi dia, sesuai dengan keinginan dia ciptain Tuhannya sendiri gitu. Itu salah satu tanda dari belum lahir barunya seseorang, menciptakan Tuhannya sendiri, halusinasi, terpengaruh sama motivasinya, terpengaruh sama keinginan dagingnya, sama keinginan dia tuh manusia. Hati-hati ya, karena waktu itu rasul-rasul kan ini juga belum terima Roh Kudus gitu. Jadi banyak sering rasul-rasul lupa lah, kesalahan apalah. Nanti kemarin Yesus pernah mukjizat pelipat gandaan makanan, nanti ada kejadian lagi seperti itu, tapi rasul-rasul kayak bingung gitu loh. Padahal sudah pernah kejadian kok masih bingung aja gitu. Jadi karena mereka waktu itu kan mereka tuh belum menerima Roh Kudus gitu. Jadi itu tanda dari orang yang belum lahir baru, belum menerima Roh Kudus. Dia bisa percaya kayak kita gini, bisa setiap hari belajar firman, diajarin logikanya ngerti gitu. Kamu kayak papi ajarin logika kamu ngerti, orang nonton video ini oh ya ngerti logikanya. Tapi iman itu kan, keselamatan itu, iman itu Tuhan yang taruh. Di logika dia ngerti, tapi di hati dia itu belum tentu. Ngerti ya? Fakta itu belum tentu ditaruh Tuhan di hati dia. Dia hanya ngerti di logikanya tuh. Nah, di suatu saat dia kena masalah atau apa, kena pencobaan atau apa macem-macem, dia bisa nggak ngenalin Tuhan. Oh itu hantu. Akhirnya dia bisa gelap mata, nggak ngenalin Tuhan. Ngerti? Hah? Makanya itu pembelajaran itu harus kita ulang terus. Nah, ini jangan terlalu lama. Terus Yesus ngomong, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kamu harus tenang. Ada masalah apa? Tenang. Aku ini, jangan takut. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, baru kita bisa ngeh gitu. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan diri, kita gak bakal bisa kenal Tuhan. Jadi harus dia sendiri yang menyatakan diri ke kamu. Makanya Papi bilang tadi, secara logika kamu bisa ngerti, tapi secara hati, kalau Roh Kudus gak bekerja, kamu gak bakal bisa ngerti, gak bakal bisa jadi fakta di hati kita tentang Tuhan itu, pengenalan Tuhan itu. Jadi harus Tuhan sendiri yang ngomong, tenang, aku ini aku, jangan takut. Nah, dasar manusia, Petrus jawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ambisinya, keinginannya kenceng. Petrus memang orang yang begitu. Selalu kalau ngomong nggak mikir dulu, ceplos. Ya kan? Waktu Yesus ketangkap, dia main keluarin pedang, diputusin kuping tentara. Waktu Yesus ngomong bahwa dia akan tangkap dan kamu akan tercerai-berai,
Petrus tiba-tiba ngomong, oh enggak Tuhan, saya nggak bakal ninggalin engkau, saya rela mati. Tuhan bilang nggak benar kamu, nanti ayam berkokok 3 kali kamu akan menyangkal aku, kata Tuhan. Bener nggak terjadi? Dia selalu ngomong ceplas-ceplos. Petrus di sini juga dia gitu. Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu bujang dan sair. Ya. Entah ini iman atau ini ambisi, ya, iman sama ambisi beda tipis. Yang pasti permintaan dia ini seperti sebuah pekerjaan besar. Ya, Tuhan berjalan di atas air, dia juga pengen berjalan di atas air. Itu kan sebuah seperti ingin menyamai Tuhan gitu. Sebuah ingin melakukan sesuatu yang besar. Itu sifat manusia. Ingin melakukan sesuatu, bahkan ambisinya ingin melakukan sesuatu yang besar, ya. Kata Yesus, datanglah. Tuhan sengaja, dia ingin mempraktekkan sesuatu, dia ingin mengajarkan sesuatu. Tuhan tuh suka mengajarkan sesuatu melalui praktek, ngerti? Ya. Yesus suruh datang. Petrus turun dari perahu, nggak babi ibu, nggak ini itu. Dia turun dari perahu, dia bener berjalan di atas air. Ya. Tapi ini dasarnya, ini dasarnya manusia nih. Ya, kita belajar hari ini dasarnya manusia. Petrus turun, dia berjalan di atas air, tapi ketika dirasanya tiupan angin. Kalau kita baca teks bahasa Inggris, itu bukan dirasa tapi dilihat. Tapi ketika dilihat sama Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yesus bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Padahal Yesus sudah ngomong datang. Tapi dasarnya manusia, ya ini udah naturnya manusia itu jatuh. Ngerti nggak? Ya. Jatuh dalam dosa, jatuh dalam ini, jatuh dalam itu sudah naturnya manusia. Jatuh dalam ambisi, ya. Ambisi gede, iya Tuhan, ayo, Tuhan bilangnya datang. Tapi mata dia nggak fokus ke Tuhan. Dia lihat tiupan angin, takut, tenggelam. Dan Tuhan tolong aku, artinya apa? Hanya Tuhan yang bisa nolong kita ini. Kamu mesti ingat, kita ini manusia seperti itu. Ambisinya gede, keinginannya gede, ya. Setelah disuruh jalan sama Tuhan, ngelihat macam-macam, mungkin ngelihat ambisi pengen ini lagi. Suatu hari mungkin kita bisa sudah berhasil ini, kita ngelihat lagi yang lain, ini lagi jalan ini, tiba-tiba lihat yang lain ini, pengen ini, ambisi kita gede, akhirnya kita jatuh. Itu tabiatnya manusia, itu naturnya manusia, itu jatuh ke dalam dosa, dan hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Segera Yesus memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, kata, sesungguhnya engkau anak Allah. Ingat, ya, sifat manusia jatuh, selalu jatuh. Kita ini hati-hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan mati dan membenci Allah. Naturnya, keinginan hatinya selalu berbuat dosa. Itu yang membuat kita tuh selalu jatuh, siap jatuh kapanpun. Dan hanya Tuhan yang bisa nolong hanya Tuhan. Ya, manusia nggak punya harapan karena dosa, itu manusia nggak punya harapan. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Makanya kita harus banyak-banyak belajar Injil, harus memberitakan Injil ke orang lain. Ya. Kita video ini kita sebar ke YouTube. Ya walaupun gak ada yang nonton, ya sudah, mau gimana gitu.
Kalau ada saudara dekat atau apa, teman dekat, kamu bisa beritakan Injil dari yang dekat-dekat dulu. Kalau yang dekat-dekat sudah ngerti, baru kita yang jauh. Semuanya dari dekat. Ya, seperti batu dilempar ke danau, itu kan riaknya, kamu tahu riak gelombang. Itu kan dari dekat dulu. Tuhan juga ngajarin kamu harus beritakan ini dari Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Dari yang dekat dulu sampai ke ujung bumi. Gitu. Ya. Makanya Injil itu sangat penting kayak buat kita manusia yang setiap hari jatuh dalam dosa. Dan ingat, ini sebelum papi lupa. Ketika kita jalan datang ke Tuhan, fokus mata kita, jangan lihat kanan kiri, lihat terus ke Tuhan. Apa tanda bukti kamu diselamatkan? Kamu akan terus hidup dalam pertobatan dan kamu akan terus hidup dalam percaya. Percaya itu ada sekali seumur hidup. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kita percaya sekali seumur hidup. Dulu kita nggak percaya sama Dia, dulu kita benci Dia. Sekali seumur hidup kita percaya. Dan itu diikuti dengan percaya yang terus menerus, bertobat terus menerus. Itu tanda dari kita diselamatkan. Karena kalau ketika di suatu saat kamu hidup, kamu berhenti percaya, kamu berhenti bertobat, itu artinya kamu tuh jangan-jangan kamu orang yang nggak pernah menerima keselamatan itu. Karena kalau kamu benar-benar diselamatkan Tuhan, Dia yang memulai pekerjaan baik, Dia juga akan menyelesaikannya sampai pada kedatangan Kristus kedua kali. Kalau Dia menyelamatkan kamu, nggak mungkin kamu gagal di tengah jalan. Banyak tertulis janji-janjinya di dalam Alkitab. Dia yang memulai pekerjaan baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Jadi kalau kamu mengaku kamu sudah diselamatkan, apa tanda kamu sudah diselamatkan? Ya kamu akan terus hidup dalam pertobatan. Kamu akan terus hidup dalam percaya. Seperti Petrus, dia matanya melihat yang lain. Dan kamu harus ingat, hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Itu menit 27. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.